Pada soal ini, ternyata soal yang diminta hampir mirip seperti dengan tugas sebelumnya, yaitu membuat aplikasi Sita dengan Vue.js. Namun, pada kali ini, kita diminta untuk mengimplementasikan sistem pengorganisasian kode JavaScript Framework Vue.js dengan konsep Vue komponen dan template untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Sekarang kita lanjut ke Visual Studio Code. Pada file index.html, ada dashboard dari aplikasi Sita yang pernah saya buat di tugas sebelumnya. Perbedaannya adalah, pada proyek ini, kita membuat konsep Vue komponen dan Vue template, di mana script sebelumnya telah dipindahkan ke folder templates. Jadi, mirip dengan aplikasi Singapack, guys. Pada bagian coding di paling bawah, terdapat script untuk memuat runtime seperti Bootstrap untuk modal, Vue Global sebagai komponen utama dari Vue.js, Axios untuk mengambil data dummy dari file data bahan ajar.json, dan SwiftAlert untuk menampilkan pesan dan sebagai pengganti fungsi alert. Sekarang kita lanjut ke file berikutnya, yaitu app.js. App.js adalah file script utama dari aplikasi Sita, di mana semua Vue komponen dan beberapa helper global, misalnya helper format rupiah untuk memformat angka ke rupiah, dan tersedia untuk semua komponen. Sekarang kita lanjut ke file berikutnya, yaitu dashboard.js. Dashboard.js adalah file script utama dari komponen dashboard, di mana pada bagian compute terdiri dari fungsi-fungsi penting seperti rating berdasarkan waktu, today date menampilkan waktu dengan bahasa Indonesia, total stock dan low stock diambil dari file dummy data bahan ajar.json, dan API service. Pada bagian mount, untuk menjalankan kode setelah komponen selesai dirender ke dalam DOM. Namun, pada kasus ini, digunakan untuk mengecek apakah API service berhasil di mount atau tidak. Apabila tidak, maka akan menampilkan pesan kesalahan dalam bentuk SwiftAlert dan console log. Sekarang kita lanjut ke file berikutnya, yaitu dashboard.html. Adalah file template dari halaman dashboard. Sekarang kita lanjut ke file berikutnya, yaitu stocktable.js. Stocktable.js adalah file script utama dari komponen informasi stok bahan ajar. Pada bagian coding ini, tidak banyak perubahan, hanya mengintegrasikan dengan API service yang nantinya akan dibahas di belakang, guys. Sekarang kita lanjut ke file berikutnya, yaitu stocktable.html. Stocktable.html adalah halaman informasi stok bahan ajar yang telah dibuat dengan Vue.js, dan pada tugas ini terdapat sedikit modifikasi dan menyesuaikan dengan soal tugas 3. Sekarang kita lanjut ke file berikutnya, yaitu doTracking.js. doTracking.js adalah file script utama dari komponen tracking delivery order bahan ajar. Pada bagian codingnya ini, hanya ada sedikit perubahan, seperti mengintegrasikan dengan API service dan menambahkan fitur tanpa reward perjalanan. Sekarang kita lanjut ke file berikutnya, yaitu tracking.html. Tracking.html adalah halaman utama. Tracking.html adalah halaman tracking delivery order bahan ajar yang telah dibuat dengan Vue.js. Dan pada tugas ini, terdapat sedikit modifikasi dan menyesuaikan dengan soal tugas 3. Sekarang kita lanjut ke file berikutnya, yaitu api.js. api.js adalah file script utama dari API service untuk mengenangi permintaan penampilan data dari file data bahan ajar.json. Apabila fungsi ini tidak berjalan semestinya, misalnya file data bahan ajar.json gagal dimuat, maka beberapa fungsi tidak akan berfungsi dan data dummy tidak akan muncul pada halaman aplikasi Sita. Sekarang kita coba buka halaman dashboard ya, guys.
Jadi, ini ada sedikit penjelasan mengenai tampilan dashboard, informasi bahan ajar, dan tracking delivery order yang tidak muncul ketika file Project HTML dibuka secara langsung tanpa melalui web server. Karena adanya pembatasan akses dari browser masing-masing dengan alasan keamanan, sehingga beberapa template yang dipanggil dengan JavaScript tidak bisa dimuat dengan pesan error course origin request block pada console log. Sebagai solusi, di sini saya menggunakan web server lokal SAM untuk menampilkan proyek tugas 3 yang telah saya buat. Ini adalah tampilan dari halaman dashboard yang sudah dimodifikasi, guys. Pada dashboard menampilkan ucapan selamat pagi atau siang atau malam sesuai dengan waktu sekarang dan tanggal hari ini. Sedangkan pada bagian total stok bahan ajar dan stok bahan ajar menipis dihitung sesuai dengan data dari data bahan ajar.json. Sekarang kita coba buka halaman informasi stok bahan ajar, guys. Ini adalah tampilan dari halaman informasi stok bahan ajar. Jadi semua data dummy bahan ajar ditampilkan pada tabel di bawah, guys. Sekarang kita coba menambahkan bahan ajar baru. Apabila kita mencoba tambah dengan file yang kosong, maka akan menampilkan feedback input tersebut harus diisi. Sekarang kita coba isi datanya secara acak, guys. Apabila kode sudah terdaftar, maka akan diminta untuk menggunakan kode lainnya. Sekarang kita coba menggunakan kode lainnya. Dan tekan tambah untuk menyimpan. Sekarang kita coba edit bahan ajar lainnya. Misalnya, kita coba set stoknya menjadi 0. Dan terbarui. Maka statusnya menjadi kosong dengan batch warna merah, guys. Pada bagian ikon ini, kalau kita klik, maka akan muncul catatan kecil. Dan bagian atas tabel juga tersedia fitur-fitur dan sortingnya, guys. Sekarang kita coba hapus bahan ajar yang baru saja ditambahkan. Maka akan muncul konfirmasi dulu dengan script alert sebelum menghapus. Apabila tekan OK, maka bahan ajar akan dihapus dari tabel dan array. Sekarang kita coba tes bagian fitur-fitur dan pencarian berdasarkan judul mata kuliah dan kode. Sekarang kita coba buka halaman tracking delivery bahan ajar, guys. Ini ada tampilan dari halaman tracking delivery bahan ajar. Jadi semua data dummy orderan ditampilkan pada tabel di bawah, guys. Sekarang kita coba menambahkan orderan baru. Dan bagian form ini juga telah dilengkapi validasi, guys. Misalnya, ketika NIM-nya sudah terdaftar atau pernah melakukan pesanan, maka nama mahasiswa juga akan muncul sebagai autocomplete untuk mempercepat penginputan apabila bahan ajar dipesan oleh mahasiswa sebelumnya. Misalkan, di sini saya akan menggunakan NIM dan nama lainnya. Kalau sudah, maka tekan simpan untuk menyimpan dan order baru akan muncul di tabel, guys. Sekarang kita coba tampilkan orderan yang statusnya dalam perjalanan. Akan menampilkan modal detail, berisi detail orderan, dan pada bagian bawahnya menampilkan rincian perjalanan orderan dengan urutan dari tanggal terbaru ke terlama.
Untuk menambahkan riwayat perjalanan, kita cukup memasukkan keterangan pada bagian kolom keterangan perjalanan di bawah guys. Misalnya, paket telah diterima penerima. Setelah itu, tekan tombol tambah untuk menyimpan. Apabila pengiriman sudah sampai di penerima, maka tekan tombol selesai untuk mengakhiri delivery order, dan fungsi tambah riwayat perjalanan pada nomor delivery order tersebut bakal disembunyikan guys. Status awalnya adalah dalam perjalanan akan berubah menjadi selesai. Sekarang kita coba tampilkan orderan yang baru saja ditambahkan. Pada bagian ini, riwayat perjalanan belum tersedia karena riwayat perjalanan belum ditambahkan. Sekarang kita coba menambahkan riwayat perjalanan. Misalnya, paket telah dijemput oleh kurir. Lalu tekan tombol tambah untuk menyimpan. Dan statusnya akan berubah menjadi dalam perjalanan. Pada bagian atas tabel juga terdapat fitur untuk mencari detail delivery order berdasarkan nomor delivery order, name atau nama. Sekarang kita coba cari berdasarkan nama. Setelah itu tekan tombol cari. Maka hasil pencarian akan muncul seperti ini guys. Tekan tombol reset untuk mereset pencarian. Jadi kalian juga bisa pakai tombol enter pada keyboard untuk menampilkan hasil pencarian. Dan tekan tombol escape pada keyboard untuk mereset pencarian.